Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bukan IR dan selamat datang bagi yang baru bergabung di pertemuan kali ini. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Dalam pertemuan sebelumnya, kita telah menggambar denah rencana. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan menggambar denah, yaitu denah pondasi, denah kolom, dan denah balok. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, untuk menggambar denah pondasi, pertama-tama kita harus tahu dulu pondasi apa yang kita akan gunakan. Dalam kasus kita kali ini, kita akan menggunakan pondasi sederhana ya, yaitu pondasi batu kali. Untuk dimensi mungkin teman-teman bisa langsung ikutin aja ya. Oke, mari kita buat dulu potongan pondasinya ya, agar kita mudah untuk membuat denahnya. Pertama, teman-teman klik XL, enter, atau extra line, klik di mana saja. Oke, setelah itu enter. Nah, kita beri lebarnya, untuk lebar bawahnya 0, berapa ya, 0,4 deh ya, 0,4. Oke, terus kemudian kita extra line lagi atau XL, enter, klik di mana saja. Setelah itu kita masuki tingginya berapa ya, 0,4 juga deh ya, biar simetris, 0,4. Oke, nah pondasi itu kan bentuknya trapesium ya, kita bikin lebar atasnya 20 aja deh. Oke, sorry, kita ini dulu ya, kita trim dulu yang ini, double klik. Setelah itu oke. Nah, setelah itu klik yang ada midpointnya, klik, enter, kita masukin. Untuk lebar atasnya kita pakai 20, berarti 0,1, enter, klik ke kiri dan klik ke kanan. Oke, enter. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa pakai perintah polyline atau PL, enter, klik di sini, klik juga di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, setelah itu hapus untuk garis bantunya, enter. Oke, nah untuk pondasi batu kali kita hampir jadi. Kita akan menambahkan di bawah pondasinya ini, kita pakai batu kosong atau astamping ya. Ini lebarnya 40. Saya akan membuat di 60 dan tebalnya 10 aja ya. Oke. Teman-teman bisa masukin rectangle atau REC, enter, klik di mana saja. Setelah itu masukin ukurannya 0,6 dan untuk tinggi atau tebalnya 0,1, enter. Nah, setelah itu kita tempelkan, cari midpointnya. Setelah itu kita letakkan di midpoint batu kalinya, klik oke. Nah, sudah terlihat kan pondasi kita.
Setelah itu kita bikin slope-nya juga ya. Slope-nya saya akan pakai dimensinya 0,15 dan tingginya 0,2 atau 20 cm. Enter. Oke, kita letakkan juga, cari midpoint-nya, kita letakkan di atas batu kalinya. Oke. Nah, setelah potongan pondasi batu kali kita udah jadi, kita bikin satu lagi ya. Ini untuk pondasi yang di tengah-tengah ini ya. Ini, terus ini. Sedangkan untuk yang di samping ini kita akan membuat bentuk yang berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena kita berasumsi ini ke samping bawah dan ke samping atas ini adalah bukan lahan kita atau bukan tanah kita ya. Makanya tidak boleh kita membangun pondasi dengan bentuk seperti ini karena nanti akan melintas ke tanah orang lain. Untuk itu kita copy dulu ini, kita copy, oke, enter. Setelah itu kita tarik garis extra line aja atau XL, enter. Letakkan di sini ya, di tepi apa namanya, tepi slope. Oke, klik, enter. Setelah itu kita potong atau trim, enter. Klik patokan yang akan menjadi pemberhentian trim. Setelah itu enter. Kita hapus atau trim garis yang tidak diperlukan. Setelah itu enter. Nah, ini kita trim juga. Klik patokannya dan ini klik patokannya. Setelah itu enter. Hapus garis yang tidak diperlukan. Oke. Nah, karena lebarnya ini 40 ya. Ini lebar 40 dan ini lebarnya 20. Untuk itu kita menyesuaikan ya lebarnya. Nah, karena kalau misalkan segini jadi setengahnya kan, jadi kurang. Nah, itu kita coba juga. Kita coba sesuaikan. Yang 28 ini kita rubah menjadi 40 dan yang 18 ini kita rubah jadi 20 ya. Oke. 28 ke 40 kurangnya berapa itu? Berarti 12 ya. 12 cm. Kita pakai stretch seperti kemarin. Caranya S, enter. Setelah itu kita blok untuk sisi yang mau di stretch. Setelah itu enter, klik poinnya. Setelah itu tarik ke kanan, masuki ukurannya 0,12, enter. Oke, udah sama 40 dan yang 18 ini kita rubah juga. Oke, seperti tadi ya. S, enter atau stretch. Setelah itu kita bloknya sampai sini ya, jangan sampai sini. Oke, setelah itu enter dan klik di ujung sini, tarik ke kanan sejauh 0,02 karena 2 cm ya. Oke, enter. Oke, setelah itu ini jadi, kita hapus dulu ya. Oke, nah setelah jadi potongan ini kita akan coba potongan ini kita terapkan ke sini. Oke, caranya kita ini ke bawahin dulu biar enggak ini. Nah, kesini aja. Oke, denah ini kita copy dulu. Copy, CO, enter. Setelah itu blok area yang mau kita copy. Kali ini semuanya. Setelah itu kita enter. Kita geser ke kanan. Oke, cukup lah ya. Sini lagi deh, klik enter. Oke, nah
Agar tidak menyulitkan dalam penggambaran, kita hapus dulu ini. Untuk teksnya kita hapus. Oke. Nah, setelah itu kita hapus juga untuk si ininya ya, kusen pintu dan jendelanya kita hapus. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tarik garis extra line untuk yang ini. Nah, klik. Yang ini juga kita tambah ya garis bantunya. Semuanya di midpoint ya, atau di as. Ini juga. Kita bikin yang arah vertikal dulu. Udah semuanya. Setelah itu kita tempelkan yang ini, copy, CO, enter. Nah, cari midpointnya atau asnya, kita tempelkan di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Enter. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bikin juga yang arah horizontal ya. Caranya sama, kita extra line di asnya. Extra line setiap asnya ya. Ini juga sama untuk as aksen. Setelah itu baru kita kopikan di midpointnya ya. Terus kemudian kita tempelkan di bagian ini, setelah itu enter. Nah, ini kan arahnya masih ke atas ya, kita putar dulu searah dinding ini atau searah horizontal. Caranya rotasi atau RO, enter, select object. Setelah itu klik middle pointnya. Setelah itu baru tarik ke atas ya, klik OK. Kemudian yang ini juga sama, RO, enter, select object. Setelah itu klik middle pointnya, tarik ke atas, klik OK. Nah, untuk yang dua ini kita akan memakai yang ini ya, yang telah dimodifikasi tadi. Sama midpointnya, terus klik di sini. Terus kemudian kita rotasi atau rotate. Poinnya tarik ke atas. Nah, untuk yang sebelah sini kita akan mirror, MI, enter, select object. Setelah itu enter. Nah, ini karena asnya tuh di sini ya, dari 6 meter, asnya di as B. Kita klik, tarik ke arah kanan. Setelah itu klik no, enter. Nah, untuk as-asnya kita udah jadi. Nah, setelah itu baru kita akan coba terapkan di pondasi-pondasi ini ke sini ya. Tapi sebelum itu kita bikin dulu ini biar nggak pusing nantinya ya. Ini belum ada layer pondasi kan, kita coba bikin. Masuk ke layer properties, klik. Setelah itu tambahkan atau new properties atau new layer, klik.
kita bikin pondasi. Oke. Nah, untuk ininya apa ya, layarnya saya pakai yang ini aja deh, yang line 0,30 nomor 6 ya. Oke, nomor 6 ini. Oke, enter. Sip. Nah, untuk slope sendiri saya akan pakai kolom saja. Kita pakai ini, udah kita close. Oke. Nah, untuk itu kita coba terapkan si potongan ini ke dalam denah ya. Caranya sama seperti bikin as tadi, kita extra line, tarik ke atas. Ini juga sama, tarik ke atas, dan ini juga sama, tarik ke atas. Kenapa hanya ujung-ujungnya saja? Karena kalau kita lihat dari atas, ini yang terlihat hanya ujung-ujungnya saja ya. Karena kalau denah itu dia terlihatnya dari atas kan. Oke, teman-teman bisa buat kayak gini dulu terlebih dahulu. Terus ya sampai sini. Nah, jika teman-teman telah selesai si extra line-nya tadi, baru kita coba beri sentuhan warna atau layer ya. Nah, untuk si kolom kita pakai yang untuk si slope kita pakai yang warna kolom saja, dan untuk yang lainnya kita pakai warna ini ya. Oke, warna pondasi ini. Nah, teman-teman bikin seperti ini sampai sini ya, sampai as 6 ini. Oke, setelah itu coba teman-teman bikin. Nah, setelah selesai baru kita akan membuat yang arah si horizontal. Kita mulai dari as A ya. Caranya sama seperti membuat yang ini. Teman-teman bisa extra line. Oke, beri sentuhan warna juga. Oke, setelah itu ini sama. Oke, nah kita bikin satu-satu saja per as agar tidak pusing ya. Kalau tambah ini nanti teman-teman tambah pusing, kasihan. Kita coba pelan-pelan saja. Nah, sebelum itu kita coba tarik ini dulu ya untuk stopnya. Stop apa namanya, stop pondasinya. Dia sampai mana sih pondasinya? Sampai sini kan. Nah, baru kita trim atau tr enter, terus klik yang patokannya. Setelah itu baru kita hapus, enter, hapus yang tidak diperlukan, ini dan ini. Oke, ini juga sama, kita hapus saja. Oke, dan ini juga sama, kita hapus ya, ini sampai sini. Oke, oh ya, ini tr sampai ini ya, tr enter, baru hapus, dan ini juga sama, hapus. Kita beri sentuhan warna sama dengan ini, caranya MA klik ini, enter. Oke,
Nah, di sini teman-teman harus fokus ya untuk potong-potongnya, karena takut salah potong nanti jadi bingung ya. Oke, kita coba potong yang ini dulu ya. Kita coba bagian ini dulu. Caranya, teman-teman bisa klik TR, klik patokannya yang ini, juga yang ini. Oke, terus yang ini, juga yang ini, terus yang ini, juga yang ini, yang ini, juga yang ini. Ini satu lagi mana ya? Oh, terhapus. Nanti kita tambahkan. Oke, yang ini, oke, yang ini, juga yang ini. Oke, enter. Setelah itu kita hapus yang ini, kita hapus. Kita untuk hapus ini dulu ya. Yang ini garis ini sampai dari sini sampai sini. Dan yang ini sampai sini sampai ini. Ini nih contohnya. Nah, kita menghapus garis yang atas tadi dari sini sampai sini, satu lagi dari sini sampai sini. Oke, kita coba. Ini kita hapus. Oke, ini kita hapus dan ini kita hapus. Aduh, salah ya, apa-apa. Ini juga kita hapus. Oke, ini juga sama, kita hapus ini, dan ini. Oke, ini juga kita hapus. Oke, ini sama, kita hapus. Ingat ya tadi patokannya. Ini kita hapus, ini hapus, dan ini kita hapus. Terus kemudian ini kita hapus, dan ini kita hapus, ini kita hapus. Nanti ini saya akan tambahkan lagi ya, karena kurang satu. Ini hapus, dan hapus. Ini juga hapus. Oke, ini saya tambahkan dulu ya, saya tadi kurang satu. Oke, udah sama mungkin dengan yang teman-teman ya. Oke, setelah itu baru kita hapus lagi untuk yang ini ya, garis-garis yang ini. Caranya, teman-teman TR enter, terus klik patokannya ini di sini, ini, kemudian ini, kemudian ini. Oke, terus kemudian hapus garis yang ini ya, ini, sorry, ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, dan ini. Oke, setelah itu kita hapus juga untuk yang ini, TR, terklik patokannya. Kita akan menghapus garis ini ya. Oke, ini juga sama, kita klik patokannya terlebih dahulu. Oke, setelah itu enter, kita hapus yang ini. Ini saya tadi lupa tak terhapus, nanti saya hapus. Oke, ini, ke ini,
ini. Oke. Setelah itu baru kita hapus yang ini ya. Oke. Kita bikin patokannya terlebih dahulu. Caranya ini. Klik. Ini. Dan ini. Oke, baru kita hapus yang ini ya, garis ini. Terus enter, klik yang ini. Ini juga ini. Oke. Setelah itu baru kita hapus yang ini. Nah, ini kan masih ada dinding, kolom dan lainnya ya untuk si as A ini. Kita hapus terlebih dahulu ya, biar nggak bingung. Kolomnya kita hapus dan dindingnya kita hapus. Terus dinding dan kolomnya kita hapus. Oke. Sama. Oke, setelah itu baru kita hapus yang ini. Nah, yang ini kita hapus ya, yang dalam ini. Oke, caranya begini. Klik aja satu ini. Oh ya, sorry. Ini dulu kita hapus ya, biar ngurut kita. Ini patokannya kita ini dulu, klik. Nah, setelah itu kita hapus garis yang ini. Kita hapus juga ini. Oke, terus hapus juga ini. Hapus terus. Oke, setelah itu baru kita hapus yang ini ya. Caranya sama, tinggal TR patokannya, klik patokannya. Oke, setelah itu enter, kita hapus yang dalamnya ini. Enter. Nah, tinggal garis dua ini nih yang belum terhapus, kita hapus juga ya. Caranya sama, TR, enter, klik patokannya seperti biasa. Kita agak lama ya membuat ini, karena memang ya menggambar itu beginilah. Oke, enter, kita hapus. Oke. Enter. Oke. Nah, di sini kita kasih garis ke sini ya. Oke, ini juga sama.
Kenapa sih dikasih garis kayak gini? Ini menunjukkan sudutnya ya. Berarti ini sama ini dia bersatu. Gitu ya. Nanti teman-teman coba bayangkan saja dari potongan tadi, terus diterapkan ke denah ya. Kalau dilihat dari atas tuh kira-kira seperti inilah. Sampai sini masih ada yang bingung? Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung atau mau ditanyakan, bisa ditulis saja ya di kolom komentar. Nanti lain waktu kita bahas kembali. Oke. Nah, yang as A ini udah jadi. Kita coba yang as A aksen. As A aksen ini cuman ini aja ya, yang pakai apa namanya? Pakai fondasi. Hanya bagian grid 4 dan 5 saja. Oke. Caranya sama seperti bikin as A. Kita tarik dulu gridnya, kita tarik dulu ini extra line terus ya. Oke, kita kasih sentuhan warna juga. Oke, ini tertinggal saya. Oke, ini juga sama. Ya, salah. Ini. Oke. Nah, kita coba potong seperti yang tadi caranya. Hanya bagian ini yang kita pakai. Potong aja bagian ini saja yang kita pakai. Caranya sama seperti yang tadi. Oke, kita akan potong yang ini dulu sama ini ya. Oke, caranya kita trim atau TR, enter. Terus kemudian kita klik patokannya. Oke. Karena hanya bagian ini yang kita pakai, berarti kita trimnya hanya ini sampai ini aja ya yang jadi patokan. Setelah itu enter, kita hapus ini. Oke. Hapus. Oke. Setelah itu kita hapus juga ini dan ini. Oke. Setelah itu kita hapus yang ini sama ini ya. Caranya sama, TR, enter, klik patokannya ini dan ini, terus hapus garisnya. Oke. Terus kemudian yang garis ini ya. Oke. Cara TR, enter, klik yang jadi patokannya. Setelah itu hapus. Ini juga sama, hapus. Oke. Kemudian garis ini ya, TR, enter, klik ini, juga klik ini. Setelah itu hapus sini, hapus ini, sini dan ini. Oke, enter. Setelah itu kita hapus yang garis ini ya. Caranya kita TR, enter, klik patokannya. Oke, kita hapus garis ini dan ini. Terus kita hapus yang ini. Oke, caranya sama. Oke, ini sama ini.
Terus kita hapus yang ini, caranya sama seperti tadi. Oke. Nah, ini kan masih ada dinding sama kolom. Kita hapus aja ya. Dinding sama kolom. Oke. Biar enggak biar enggak mengganggu. Nah, oke, setelah itu baru kita hapus yang ini ya, yang dalam. Enter. Oke. Setelah itu baru kita kasih ini sama seperti tadi. Terus warnanya samain, caranya dengan MA. Oke, enter. Untuk pondasi ini telah jadi. Kita masuk ke as B ya. As B itu caranya sama dengan yang ini. Dan as C caranya sama dengan cara yang bikin as A ini. Jadi teman-teman coba bikin tanpa saya barengin. Coba teman-teman jadiin ya as B sama as C ini. Setelah itu baru kita lanjut sama-sama lagi. Nah, jika teman-teman telah selesai membuat pondasi tadi, denahnya, sekarang teman-teman bisa hapus untuk garis bantu yang as-as tadi ya. Kita hapus, hapus, hapus. Oke. Denah pondasi kita sudah jadi. Sekarang kita bisa bikin notasi ya. Notasi sendiri ini gunanya untuk mengidentifikasi pondasi yang kita pakai ini pondasi apa gitu. Nanti akan muncul di detail pondasi. Nah, teman-teman bisa
bikin dengan cara PL, klik di mana saja, garis melintang ke arah sini saja ya, kemudian klik, kemudian bikin seperti ini, terus gini. Oke. Nah, ini kita kasih warna teks 2 saja. Oke. Nah, ini adalah garis potong, di mana garis potong ini akan menunjukkan atau mengarahkan detail ini ke detail pondasi. Jadi untuk melihat detail ini nanti ada di detail pondasi. Kita bikin saja potongannya di sini ya. Kita kasih teks. Caranya T enter. Oke. Kita tulis saja di sini. Bisa detail 1 ataupun potongan 1 ya. Kita biar nggak banyak gambar, nantinya kita tulis saja di sini ya, detail pondasi 1 gitu ya. Oke. Jadi untuk melihat si potongan ini nanti bisa dilihat di detail begitu. Sebenarnya biasanya ini tulisannya tuh potongan 1 atau potongan A, tapi agar pembelajaran ini enggak begitu banyak makan waktu, jadi saya tulis saja di sini detail 1 begitu. Jadi nanti untuk melihat potongan ini bisa dilihat dari detail ya, detail pondasi. Oke. Copy juga sama. Oke, ini juga sama. Oke. Nah, untuk ini sendiri kita hapus saja. Oke. Untuk denah pondasi kita sudah jadi, jangan lupa di save. Oke, selanjutnya kita bikin denah kolom. Denah kolom ini lebih mudah daripada denah pondasi ya, lebih cepat juga. Oke, caranya kita copy gambar yang ini. Oke, kita hapus saja ininya. Oke, setelah sudah ininya kita rubah ya. Oh sorry, kita hapus saja ininya. Ini kita hapus. Ding dan kusennya teman-teman hapus semua ya. Nah, setelah gambar teman-teman seperti ini, kita baru akan memberikan notasi seperti ini tadi ya. Oke. Caranya sama seperti ini tadi. Ini kita kasih ini dulu. Oke. Kita copy saja ininya.
Ini kita beri nama K1. Oke. Ininya kita kasih begini. Oke. Setelah itu kita move. Sebenarnya secara otomatisnya ada, caranya tinggal teman-teman MLD aja. Nah, cuman di awal saya belum ini kan belum ngeset ini ya. Nah, belum setting ini, jadi saya cara manual aja, karena kalau misalkan setting lagi kita balik lagi ke awal. Teman-teman kasih notasi di setiap kolom ya dengan keterangan K1. Kebetulan dalam kasus ini semuanya ini K1 ya, nggak ada yang K2, K3. Jika sudah, maka sudah juga di denah kolom ya. Denah kolom selesai. Oke. Nah, biasanya dalam denah-denah ini, kalau misalkan ada lantai gitu ya, ada lebih dari lantai satu, biasanya ditulis dengan judul denah lantai 1, 2, 3. Nah, begitu juga dengan kolom ya. Biasanya judulnya juga begitu. Denah kolom lantai 1, 2, 3. Cuman di sini saya tidak akan memberikan judul terlebih dahulu. Biar saja nanti judulnya menyesuaikan, karena pertama hanya satu lantai. Jadi biarkan saja dulu. Oke. Setelah itu kita membuat denah balok. Nah, untuk denah baloknya sendiri, balok yang digunakan ini hanya balok sederhana ya, balok kecil, yaitu ring balok saja. Caranya sama seperti kita bikin dinding, percis sama. Kita copy saja yang ini, CO enter, kemudian kita geser ke arah kanan. Oke. Setelah selesai, kita hapus. Teman-teman hapus semua notasinya yang K1 ini ya. Oke, caranya sama seperti membuat dinding. Kita bikin dulu. Oh ya, sebelum itu untuk baloknya sendiri saya akan gunakan dimensinya 0,15 kali 0,2 ya, sama seperti slope. Oke, jadi untuk tampaknya itu 15, sama seperti kayak dinding. Oke, saya kasih 1,2 kali 0,15. Kita bikin di blok editor. Ini B1 atau balok 1. Oke, kemudian select object, enter. Oke, kita udah masuk di blok editornya. Kita beri sentuhan layer. Layernya mau apa ya?
Kan belum ada nih balok ya, belum ada. Kita coba lihat di sini. Kita mau kasih warna apa nih? Kita kasih warna ini saja ya. Kalau nggak kuning, ini kuning aja deh. Oke, kuning. Oke, setelah itu baru kita masuk ke sini, linear. Biar sama kayak si dinding tadi, bisa ditarik-tarik atau diputar ya. Kita beri action, stretch. Teman-teman masih pada ingat caranya? Klik di sini. Oke, setelah itu blok area yang akan di stretch. Setelah itu select objeknya. Oke, enter. Setelah jadi satu, kita bikin lagi satu ya. Sorry, kita kasih action satu lagi di sini biar bisa dua-duanya gitu. Oke, ulangi, klik poinnya. Setelah itu blok area yang akan dijadikan. Setelah itu oke, sudah jadi stretchnya. Kita bikin lagi rotasi. Oke, caranya sama, mungkin teman-teman masih pada ingat. Oke, enter. Kita beri action juga rotasi. Klik di sini. Bagi teman-teman yang baru gitu ya dan belum tahu caranya, teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Kalau nggak salah ada di video 2 ya, waktu membuat dana. Oke, setelah itu close, save. Oke, nah ini udah jadi kan. Tuh, bisa ditarik-tarik dan diputar-putar. Oke, setelah itu mari kita terapkan. Kita copy saja seperti biasa, copy di asnya. Oke. Nah, biasanya kalau si dena balok ini ada yang mengikut sertakan si kolomnya, ada juga yang enggak, tergantung kebiasaan si penggambarnya saja. Kalau saya sih lebih seneng ditampilkan saja kolomnya, dan teman-teman bebas mau seperti apa. Oke. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, lihat juga ininya, si apa namanya, si dena dindingnya, karena ini harus sama seperti ini nih. Oke. Namanya kan ring balok. Ring balok itu posisinya itu di atas dinding ya. Teman-teman sesuaikan seperti ini, dimana baloknya berada di atas dinding. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa masukkan notasi seperti si kolom-kolom ini tadi ya. Kita copy saja. Oke. Kita beri di sini. Ini B1. Oke, jika teman-teman telah memberi notasi, maka dena
balok kita juga selesai ya. Nah, biasanya juga ada di di dana balok ini judulnya seperti si kolom ini sama, dana balok lantai 1, 2 dan seterusnya misal. Nah, tapi diikut sertakan elevasinya. Elevasinya ada di ketinggian berapa. Nah, ini karena saya belum masuk ke potongan, maka saya belum tahu ini di elevasi berapa, makanya judulnya nanti saja mengikuti setelah gambar potongan tampak selesai ya. Oke. Nah, jika sudah, maka sudah juga pertemuan kita kali ini. Cukup sekian dan terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, maka like. Jika kalian gak suka, silahkan di dislike. Dan jangan lupa di subscribe biar channel ini terus berkembang. Jika dirasa materi saya ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapat manfaatnya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.